Halo, bagaimana kabarnya? Sehat kan? Ibu berharap anak-anak Ibu semua kelas 73 dalam kondisi yang sehat. Ya, begitu juga dengan orang tua yang mendampingi anak-anak kami, ya, anak-anak kita semua dalam kondisi yang sehat, ya. Nah, saat ini sebelum Ibu memulai penjelasan materinya, ya, silakan anak-anak boleh diambil buku, pulpen yang akan digunakan untuk persiapan pembelajaran kita saat ini. Ya. Nah, saat ini eh, bertemu kembali dengan Ibu Dernika Simarmata SPD, ya. Nah, anak-anak Ibu yang Ibu sayangi, saat ini kelanjutan dari materi kita adalah kondisi iklim Indonesia, ya. Nah, sebelum kita lihat bagaimana kondisi iklimnya, maka kita lihat dulu apakah yang dimaksud dengan iklim. Iklim itu merupakan kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang dan ya untuk daerah yang luas atau untuk suatu lokasi di bumi atau planet lain, ya. Nah, anak-anak kamu perhatikan pembagian iklim yang Ibu buat di sini, ya. Tepat di garis khatulistiwa itu adalah 0 derajat merupakan iklim tropis, ya. Merupakan iklim tropis. Nah, Indonesia lebih dikenal dengan iklim tropis yang bisa atau yang biasa disebut dengan iklim panas, ya. Karena Indonesia berada di wilayah khatulistiwa sehingga Indonesia beriklim tropis, ya. Nah, anak-anak Ibu, jenis-jenis iklim yang ada di Indonesia. Yang pertama, iklim musim. Iklim musim terjadi karena angin musim yang bertiup berganti arah setiap setengah tahun sekali atau sekali 6 bulan, ya. Nah, Ibu ulangi. Iklim musim terjadi karena angin musim yang bertiup berganti arah. Jadi, kalau berganti arah angin, bergantilah musimnya. Dengan adanya iklim musim di Indonesia, akan berganti musim dalam kurun waktu yang ditentukan sekitar 6 bulan sekali, ya. Nah, sekali 6 bulan berganti angin musim, bergantilah musim di Indonesia, ya. Nah, angin musim terdiri dari angin musim barat daya dan angin musim timur laut, ya. Dengan adanya angin musim yang datang dalam kurun waktu 6 bulan sekali, maka kita dapat merasakan pergantian musim yang terjadi di negara kita ini, ya. Ada musim hujan, ada musim kemarau, ya. Nah, itulah yang menyebabkan adanya musim kemarau, ada musim hujan karena adanya pergantian angin, ya, sekali 6 bulan, ya. Nah, ada 2 macam bagian angin dari iklim musim, ya. Tadi Ibu katakan adalah angin musim barat daya. Nah, angin musim barat daya ini bisa dibilang sifatnya basah, ya. Angin musim barat daya adalah angin musim yang disebut dengan musim hujan. Angin yang bertiup pada bulan tertentu ini yaitu dari bulan Oktober sampai dengan bulan April, ya, bahwa Indonesia akan mengalami musim hujan berkepanjangan. Angin musim barat daya ini mempunyai banyak manfaat bagi seluruh makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan.
karena musim ini sangat dinanti-nantikan oleh seluruh makhluk hidup. Ya, mengapa dinanti-nantikan? Karena sangat menguntungkan sekali. Ya, misalnya menyuburkan ya tanaman, kemudian panen semakin menguntungkan, tidak kekurangan sumber air, ya, kemudian tumbuh-tumbuhan subur, ya. Nah, itu. Nah, kemudian jenis angin dari iklim musim kedua yaitu angin musim timur laut. Pada angin musim timur laut ini bisa dibilang sifatnya kering. Ya, angin musim timur laut ini disebut juga dengan musim kemarau atau musim kering. Angin yang bertiup pada bulan tertentu yaitu bulan April sampai dengan Oktober. Ya, di Indonesia akan terjadi musim kemarau yang berkepanjangan. Angin musim ini sangat tidak diinginkan oleh manusia, hewan, dan tumbuhan. Mengapa? Karena ya merugikan bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Apa saja kerugian pada saat musim kemarau? Misalnya sulitnya menemukan air. Petani mengalami musim paceklik. Hewan kesulitan mencari sumber air, ya. Kemudian tingkat kesuburan tanaman juga berkurang, ya. Nah, tadi angin musim barat daya, sekarang angin musim timur laut mengakibatkan musim kemarau di negara kita, ya. Nah, kita lanjut anak-anak. Iklim kedua yang ada di Indonesia adalah iklim tropika. Apa tadi yang pertama adalah iklim musim. Iklim yang kedua adalah iklim tropika atau iklim panas. Indonesia yang terletak di sekitar garis khatulistiwa menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropika atau bisa disebut dengan iklim panas, ya. Nah, iklim yang ketiga adalah iklim laut. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Air yang disinari matahari menguap, ya. Air yang disinari matahari menguap dan akhirnya mengakibatkan terjadinya hujan. Sifat iklim ini lembab dan banyak mendatangkan hujan. Iklim laut adalah iklim yang banyak mendatangkan hujan yang bersifat lembab, sehingga Indonesia bisa mengalami musim hujan yang berkepanjangan. Dengan adanya iklim laut ini, warga Indonesia merasakan kenyamanan karena lebih memiliki banyak keuntungan untuk membantu kelangsungan hidupnya, ya. Nah, ciri-ciri iklim di Indonesia, ya, tadi Bu katakan iklim di Indonesia itu adalah beriklim tropis. Maka ciri-cirinya, satu, tekanan udara yang terjadi di Indonesia cukup rendah dan perubahannya pun secara perlahan-lahan. Kemudian ciri yang kedua, rata-rata suhu udaranya tinggi karena matahari yang menyinari wilayah Indonesia selalu vertikal. Biasanya suhu udaranya antara 20 sampai 23 derajat Celcius. Ya. Di beberapa daerah mungkin mencapai 30 derajat Celcius. Ciri yang ketiga, hujan yang terjadi di Indonesia lebih banyak dibandingkan dengan daerah lainnya di dunia. Nah, ciri yang keempat, amplitudo suhu rata-rata setiap tahunnya terbilang kecil. Ya. Lalu ciri yang kelima, di beberapa pulau besar di Indonesia, variasi unsur iklimnya berbeda-beda. Karena
terdapat banyak gunung-gunung besar seperti Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Ciri yang keenam, dipengaruhi oleh pergerakan matahari yang mengakibatkan peredaran pola angin. Terdapat dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Nah, ciri yang ketujuh dari iklim tropis, keadaan pulau-pulau inilah yang juga penyebab terjadinya iklim tropis di Indonesia. Karena sebagian besar daratan di Indonesia dipenuhi dengan perairan laut atau samudra, dan itu juga menjadi salah satu penyebab Indonesia terdapat iklim laut, ya. Nah, apa sajakah unsur-unsur iklim? Unsur-unsur iklim itu ada angin, ya, kemudian ada suhu udara, kemudian kelembapan udara, curah hujan, ya, kemudian penyinaran matahari, ya. Nah, itu unsur-unsur iklim. Nah, anak-anak ibu, iklim yang ada di negara kita ini dipengaruhi oleh angin muson, ya. Angin muson di Indonesia atau disebut dengan angin musim adalah angin yang bertiup secara periodik. Di Indonesia terjadi dua angin muson setiap tahunnya, yaitu angin muson barat dan angin muson timur. Hal ini terjadi karena perbedaan tekanan udara, ya. Nah, anak-anak ibu, ya. Angin muson barat, ya, biasanya periodik mulai dari bulan Oktober ke bulan April. Angin muson barat ini, ya, tekanan udara yang tinggi di bagian bumi utara atau di musim dingin, dan tekanan udara rendah di belahan bagian bumi selatan mengakibatkan perbedaan tekanan, sehingga menimbulkan tiupan angin muson barat dari Asia ke Australia, ya, yang melewati Indonesia. Hal ini menyebabkan curah hujan yang tinggi, air melimpah, dan tanah menjadi subur, ya. Nah, kemudian anak-anak ibu, angin muson timur dari April sampai Oktober. Nah, kebalikan dari angin muson barat, terjadinya angin muson timur ini adalah disebabkan tekanan udara di belahan selatan lebih tinggi daripada tekanan udara di belahan utara. Tekanan udara di belahan utara. Ketika angin bertiup, maka Indonesia akan memasuki musim kemarau. Suplai air berkurang, persediaan air berkurang, dan tanah menjadi sulit untuk bercocok tanam, ya. Nah, di sini pada saat angin muson timur, maka Indonesia mengalami musim kemarau. Pada saat angin muson barat, maka Indonesia mengalami musim hujan, ya. Nah, anak-anak, sampai di sini materi kita, ya. Nah, untuk kali ini, ya, Ibu tidak memberikan tugas, ya. Anak-anak, tugasnya adalah hanya meringkas dari penjelasan materi Ibu mengenai kondisi geologis Indonesia, kemudian bentuk muka bumi Indonesia, dan iklim Indonesia, ya. Tetapi catatanmu tidak usah dikumpul ke sekolah, ya nak. Nah, hanya untuk kau baca-baca di rumah saja. Oke, sampai di sini, ya. Kita bertemu kembali untuk pertemuan selanjutnya. Ingat, tetap jaga kesehatan,
dan jangan lupa berdoa ya. Nah, sampai di sini salam sehat.